Halo semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar rekayasa dan desain kelas TT 4509. Kami akan menunjukkan inovasi kelompok kami mengenai Indonesia tanpa kelaparan. Sebelum kami menjelaskan inovasi yang telah kami buat, kami akan memperkenalkan nama anggota masing-masing dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Amiruddin Zakaria Al-Hanif dengan NIM 11012102422. Halo, perkenalkan nama saya Nur Said dengan NIM 11012133312. Halo, nama aku Noval Triananda Rizky dari kelas TT 4509 dengan nomor NIM 110121314. Perkenalkan, nama saya Niki Asmila Putri dengan NIM 11012100472 dari kelas TT 4509. Zero Hungry atau meninggalkan kelaparan merupakan salah satu dari 17 sasaran program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang disingkat SDGs. Problematika kelaparan ini sendiri telah menjadi masalah yang mendunia termasuk di negara Indonesia. Di Indonesia, masalah kelaparan masih banyak terjadi hingga saat ini. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi akan pangan kronik dalam jangka panjang. Kelaparan kronis berakibatkan buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Jutaan anak-anak berusia di bawah 5 tahun menderita kekurangan gizi kronis atau akut, dan angka ini terus meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan real, dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari SDGs nomor 2 yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termasuk ke dalam prioritas ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, yang ketiga ada target SDGs. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman bergizi dan cukup sepanjang tahun. Yang kedua, pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025, mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil, dan menyusui, serta manula. Yang ketiga, pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan mendapatkan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, pengembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian. Yang keempat, pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak, dan peliharaan, dan spesies liar terkait termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata. Hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sebagaimana yang disepakati secara internasional. Selanjutnya yaitu tingkat kelaparan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kelaparan di Indonesia masih sangat tinggi, dan ini merupakan faktor penting bagi pemerintah untuk mengatasinya. Tercatat dalam kategori serius, Indonesia mendapatkan skor sebesar 20,1 dalam kasus kelaparan ini.
dan itu termasuk kategori serius dalam kasus kelaparan. Dari 117 negara, Indonesia menempati peringkat 70 dalam kasus kelaparan ini. Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia indeks kelaparannya tercatat lebih tinggi dengan negara Asia Tenggara lainnya. Dan berdasarkan penelitian terakhir dari Organisasi Pangan Dunia, diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia mengalami kelaparan. Penyebab utamanya adalah kemiskinan. Lembaga Riset Kebijakan Pangan yang berpusat di Amerika Serikat merilis data Indeks Kelaparan Global atau Global Hunger Index pada setiap tahunnya. Indeks ini memiliki skor antara 0 sampai 100 dengan angka 0 yang mengindikasikan paling tidak kelaparan dan angka 100 yang mengindikasikan paling kelaparan. Global Hunger Index tersebut atau GHI menetapkan 4 indikator dalam mengukur indeks kelaparan, yaitu yang pertama presentasi penduduk kurang gizi dari populasi, yang kedua profesi anak di bawah usia 5 tahun yang menderita atau suatu tanda kekurangan gizi, yang ketiga profesi anak di bawah usia 5 tahun yang menderita stunting, dan yang terakhir yaitu tingkat kematian anak di bawah usia 5 tahun. Kemudian solusi dan ide. Solusi dan ide dari SDGs tanpa kelaparan yang telah kami buat yaitu aplikasi Indonesia Bisa Makan. 1 amalan, 1000 kebaikan. Aplikasi yang kami buat bernama Zero Hunger App, Peduli Perut Indonesia. Seperti dalam kutipan berita tersebut, banyak dari mereka yang tidak mendapat makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dalam hitungan generasi di tahun 2016-2018. Tata cara penggunaan aplikasi. Apabila kita ingin beramal untuk berbagi makanan, kita bisa menggunakan aplikasi Zero Hunger App untuk melakukan transaksi menggunakan berbagai macam metode pembayaran yang nanti akan langsung disalurkan ke pusat relawan Zero Hunger untuk dibagikan. Kita bisa menggunakan transfer GoPay, transfer ShopeePay, transfer Dana, transfer bank, ataupun lain-lain. Yang pastinya, kita akan melakukan pemerataan pembagian makanan ke seluruh Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.